Perkenalkan, nama saya Cirin, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 1. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu 1. BNPB. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, negara wajib membuat lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri yang mengurusi kebencanaan, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB terdiri atas unsur A. Pengarah penanggulangan bencana dan B. Pelaksana penanggulangan bencana. Tugas BNPB meliputi 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi BNPB meliputi 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat secara efektif dan efisien. 2. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. 2. BPBD. Pemerintah di daerah diwajibkan untuk membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon, dan badan pada tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati atau wali kota atau setingkat eselon 2A. Unsurnya hampir sama dengan BNPB, antara lain A. Pengarah penanggulangan bencana dan B. Pelaksana penanggulangan bencana. Fungsi BPBD antara lain 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. 2. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas BPBD antara lain 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. 6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat. 7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. 8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan 9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Lembaga usaha. Peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana antara lain 1. Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
Tiga, lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana. 4. Lembaga internasional. Peran lembaga internasional dalam penanggulangan bencana antara lain: 1. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya. 2. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. 1. Edukasi dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. 2. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Contoh, kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat. Dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. 3. Teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh, teknologi modifikasi cuaca yang telah sering ditetapkan oleh penanggulangan bencana asap kebakaran lahan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Hak masyarakat. 1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. 2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. 4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial. 5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. 6. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. 7. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. 8. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Kewajiban masyarakat. 1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan 3. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Sekian, terima kasih.